Hidup di era yang banjir informasi, kadang kita sebagai generasi muda krisis terhadap pemahaman informasi itu sendiri. Maka dari itu, anak muda butuh literasi, bukan sekedar notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kahaf, balik lagi bareng Kahaf Talk. Tentunya menginspirasi dengan aksi, dan aksi apa saja bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menciptakan beragam prestasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol terkait tentang aksi-aksi yang berprestasi dari satu tamu kita yang datang di Kahaf Talk untuk bisa sharing apa aja sih sebenarnya sebagai generasi muda yang tidak hanya bergerak tapi juga berdampak. Langsung aja kita sama tamu kita, Sena Elvira. Halo Sena. Halo Kak Helmi. Oke. Gimana Sena kabarnya? Alhamdulillah baik ya Kak Helmi. Meskipun ya agak mendung gitu. Ya, memang bener sih. Mendung-mendung sendu gitu ya suasananya ya. Benar. Kalau Kak Helmi sendiri gimana nih? Kabar luar biasa, baik. Untuk bisa lebih semangat, tentu ya memang harus pikirannya happy begitu loh. Alhamdulillah. Ya, memang karena kalau kita bilang happy, kita harus punya pikiran yang bahagia begitu. Itu bukan sekedar sebuah formalitas, tapi cara kita untuk menciptakan kebahagiaan dengan afirmasi positif. Nah, kalau berbicara tentang afirmasi positif, bagaimana kita menjadi generasi muda yang berdampak begitu ya. Kalau dari seorang Sena Elvira, apa sih Sen yang menjadi kegiatan Sena yang membuat Sena itu merasa selalu punya afirmasi positif untuk bisa menjadi generasi muda yang bergerak dan berdampak? Baik, terima kasih ya Kak Helmi untuk kesempatannya. Oke teman-teman, jadi menurut aku ya sebagai generasi muda, untuk menjadi seseorang yang memiliki afirmasi positif, pastinya kita harus menjadi orang yang melihat ke bawah Kak Helmi. Oke. Ya, jadi dengan kita melihat ke bawah dan tidak selalu mematikan kekurangan kita, itu akan membuat diri kita itu percaya diri. Yes. Dan juga membuat kita itu selalu berpikir positif bahwa hal-hal yang baik akan datang. Seperti itu. Nah, dengan itu aku selalu melihat potensi dalam diri aku. Kira-kira apa sih yang bisa aku kembangkan gitu. Nah, maka dari itu di sini aku juga pengen kasih tahu ya ke teman-teman, kalau misalnya aku adalah seseorang yang memiliki kekurangan dalam ya agak malas gitu atau agak kurang gitu dalam membaca atau literasi sebelumnya Kak. Oke. Iya, nah karena aku melihat kekurangan itu, aku ingin mengembangkan bagaimana caranya agar aku bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan cara mengubah aku menjadi sosok yang lebih baik. Ya. Jadi terus bergerak begitu ya. Iya, maka dari itu aku mengajak teman-teman di sini yang mungkin memiliki kekurangan seperti aku bisa untuk grow dan juga evolve sesuai dengan caranya sendiri dengan menggunakan platform yang sudah aku buat Kak. Apa itu? Ini kalau ngomongin platform, pasti ada gebrakan-gebrakan dari bentuk inovasi yang dilakukan oleh seorang pemuda, seorang pemudi, generasi muda. Nah, kalau dari Sena sendiri untuk menjadi generasi yang berdampak begitu ya, salah satu yang kita sudah spill di awal adalah generasi muda butuh literasi, bukan notifikasi. Betul. Nah, literasi kah yang menjadi satu gebrakan dari seorang Sena Elvira? Betul Kak, karena aku merasa dengan kita banyak berliterasi, banyak juga ilmu pengetahuan dan juga insight yang masuk ke dalam diri kita dan membuat kita lebih percaya diri dong pastinya. Ya. Nah, gebrakan itu aku buat sebuah platform bernama Padiraksa. Wow, itu bukannya yang kita sering lewati gede banget saat masuk Lamongan nggak sih gerbangnya? Iya, betul sekali. Jadi gerbang Padiraksa itu Kak, sebenarnya sebuah gerbang menuju Kabupaten Lamongan dan juga itu sangat ikonik ya teman-teman kalau bisa di Kabupaten Lamongan. Kalau misalnya mau mampir silahkan ya. Ya, setiap kita ke Lamongan pasti masuk di gerbang itu dong. Iya, betul. Nah, tapi pertanyaannya apakah gerbang itu menjadi sebuah gerakan untuk bisa meningkatkan literasi? Apa relevansinya antara gerbang itu masuk dan literasi? Oke, jadi untuk Padiraksa sendiri, sebelumnya aku membuat sebuah program bernama Padiraksa atau akronim dari Padanan, Aksara, dan Sastra. Di mana sebuah aksara ataupun cara kita untuk mengenal aksara dan juga membaca buku seperti itu, kita padukan dengan sastra atau kebudayaan dari Kabupaten Lamongan Kak. Karena aku sendiri sebagai pemuda dari Kabupaten Lamongan sangat melihat bahwa Kabupaten Lamongan adalah kabupaten dengan banyak sekali budaya dan juga tradisi yang ikonik. Namun sayangnya tuh banyak yang tidak tahu apa saja yang ada di Kabupaten Lamongan itu sendiri. Nah, maka dari itu Padiraksa ini bergerak untuk mengajak generasi muda tidak hanya mengenal budaya, namun juga berliterasi di dalamnya untuk kita bisa meningkatkan kegemaran dalam literasi itu sendiri.
Nah, Kak Helmi. Iya Jadi kalau misalnya di Paduraksa ini aku punya 2 tahap nih. Oh, 2 tahap yang menguatkan tentang Paduraksa itu sendiri ya. Betul sekali. Jadi teman-teman untuk di Paduraksa sendiri, aku membuat 2 cara. Yang pertama ya ini melalui permainan. Nah, kalau misalnya teman-teman diajak main pasti seneng dong Kak ya. Iya pasti, apalagi anak-anak gitu kan. Iya, anak-anak. Nah, permainan ini bernama nasi goran. Ya, bernama nasi goran ya sebenarnya nasi goran adalah makanan khas Kabupaten Lamongan juga. Namun, nasi goran ini sebuah akronim juga dengan kepanjangan membaca narasi, bercerita, dan bertukar pikiran. Kayak gitu. Jadi ketika kita sudah membaca narasi, lalu bercerita, dan juga bertukar pikiran tentang apa saja sastra yang ada di Kabupaten Lamongan atau kebudayaan di Kabupaten Lamongan, Kak, nanti anak-anak akan berpikir kognitif dengan caranya sendiri untuk bisa berliterasi lebih lanjut. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, nasi goran ini dapat dimainkan anak-anak usia 10 hingga 12 tahun. Oke. Iya, jadi di usia itu, Pak, beberapa penelitian mengatakan bahwa usia itu adalah usia yang cukup pas untuk mereka berpikir kognitif dan berliterasi agar supaya bisa meningkatkan kreativitas. Usia yang sudah siap ya? Iya, betul sekali. 10 sampai 12 tahun untuk bergabung bersama inovasi yang dihadirkan melalui literasi yang bernama Paduraksa. Ya. Poin kedua adalah Poin kedua adalah literasi digital. Nah, kalau tadi Boran, sekarang adalah Literasi digital. bagaimana literasi digital itu? Apakah kemudian kita harus bijak dalam bermedia sosial atau bagaimana? Gimana channel? Baik, jadi kalau nasi goran tadi Kak, kita kan melakukannya secara luring ya, atau secara offline gitu kalau bahasa yang biasanya kita gunakan. Nah, kalau misalnya literasi digital ini kita lakukan secara daring atau dari online atau bisa kita akses dari sosial media atau media sosial ya, Ya. bahasa Indonesianya. Nah, jika kita melihat ya di era sekarang itu banyak sekali kasus kurangnya generasi muda terhadap literasi digital. Itu membuat adanya miskomunikasi yang pertama Kak. Lalu adanya misinformasi. Persebaran hoax dan lain-lain itu selalu terjadi ya di sekitar kita. Dan itu tidak hanya orang tua saja yang terkena Kak, tapi generasi seperti saya, Gen Z gitu ya, atau milenial bahkan Gen Alpha, banyak sekali yang terkena dampaknya. Nah, maka dari itu dengan adanya literasi digital yang sudah saya campaignkan pada media sosial saya, itu bisa membuat generasi muda lebih aware tentang literasi digital itu sendiri. Oke, jadi artinya gerakan ini bukan sekedar gerakan formalitas, tapi gerakan yang menciptakan kualitas, betul ya Sena ya? Sekali, Kak. Jadi kalau tadi kita sempat mendengar Sena bilang bahwa salah satu kekurangan Sena adalah literasi dalam bentuk membaca begitu. Iya, betul. Maka teman-teman juga akhirnya bisa menyadari kan, Sobat Kahab, bahwa literasi itu nggak sekedar membaca loh, Betul. tapi juga beragam cara, beragam hal yang bisa kita lakukan. Kalau dari Sena sendiri selain Paduraksa begitu ya, itu adalah gebrakan inovasi yang kamu hadirkan. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri literasi itu bisa dilakukan dengan beragam cara yang model seperti apa sih? Kalau contoh kita memang nggak begitu suka membaca begitu. Tadi kan juga ada model boran, terus kemudian literasi digital. Ada cara lain nggak begitu model literasi? Oke, jadi menurut saya sendiri ya Kak, literasi itu bagaimana cara kita itu bisa menangkap sebuah informasi dan kita olah sedemikian rupa tanpa mengubah gitu ya, tanpa mengubah informasi itu sendiri. Nah, kalau aku sendiri anaknya itu visual Kak, jadi aku suka memvisualisasikan sesuatu. Jadi ketika saya diberikan informasi melalui ya seperti podcast ini ya, saya bisa memvisualkan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kejadian itu. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin tidak suka membaca atau tidak suka terlalu banyak membaca buku, bisa dengan cara mendengarkan. Salah satunya mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang paling banyak sering dilakukan oleh Sena? Oke, kalau aku sendiri suka dengerin podcast Kak. Oke. Artinya podcast itu harus bentuknya audiovisual ya. Benar. Di keterbatasan kita dalam waktu, tempat, ruang gerak, itu kita juga bisa nancepin earphone begitu ya, atau alat bantu lain begitu ya, untuk bisa membuat teman-teman itu lebih nyaman, bukan sekedar melihat tapi juga mendengarkan. Jadi lebih bisa fleksibel gitu kan. Nah, biasanya paling sering didengerin podcast apa tuh? Nah, kalau aku biasanya podcastnya Om Deddy Corbuzier. Ya, mungkin terdengar kayak, aduh kok kayak berat sekali gitu ya. Namun itulah cara aku tuh biar bisa menangkap sesuatu yang
sosial media tuh lagi happening gitu Kak. Kan kita kan kadang-kadang bingung ya mana yang benar mana yang salah. Dengan podcast, beliau menghadirkan narasumbernya langsung tanpa ada miskomunikasi, tanpa ada misinformasi. Itulah aku bisa lebih meningkatkan pengetahuan. Oke, jadi artinya kan kita bisa lihat YouTube podcastnya atau memang yang di Spotify itu bisa juga Iya, begitu kan. betul. Nah itu apapun bisa sih. Kita bisa dengar podcast motivasional, kemudian kita bisa dengar podcast yang edukatif, kemudian yang juga entertainment begitu ya, atau komedian itu bisa Iya. juga loh. Semua kebutuhannya sesuai dari apa yang kita senangi, apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari apa yang kita akan dengar. Karena apa? Karena itu pengaruh luar biasa ya pada insight yang kita dapatkan Iya. begitu. Nah, kalau kemudian teman-teman sobat Kahap paling seneng literasi itu model apa? Ayo, apa? Masih banyak ya tentunya ya. Iya. Kalau aku juga tipe orang yang suka mendengar ya. Iya. Jadi memang lebih mudah untuk mencerna, lebih banyak kemudian kita bentuknya ngobrol begitu Iya. kan, bertukar pikiran, bertukar informasi, itu menambah penguat kita terhadap pemahaman suatu hal, tidak hanya berhenti pada membaca. Dan tentunya pasti ada literasi-literasi model lain yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir, menganalisis, dan critical thinking. Itu ya, Sobat Kahap yang paling penting. Nah, selanjutnya bagaimana kamu, Sena, untuk bisa membuktikan bahwa meningkatkan literasi itu adalah sebuah gerakan, bukan sekedar gerakan yang memang sekedar hanya keren-kerenan, eksistensi, tapi gerakan yang memang punya esensi begitu, punya sebuah poin penting dalam pergerakan dan peningkatan kualitas hidup manusia, salah satunya dari generasi muda. Oke, baik. Jadi Kak Helmi, teman-teman semuanya, aku pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa menurut UNICEF, hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang mahir dalam berliterasi atau gemar berliterasi. Wah. Itu kan sesuatu yang menyedihkan gitu Ya, Kak, agak miris begitu Iya, kan. miris. Nah, aku sebenarnya sebagai generasi muda ingin membuat sebuah gebrakan, namun aku sendiri tuh masih susah untuk meningkatkan literasi tuh, seperti itu. Nah, lalu aku ingat bahwa kemampuanku dalam berliterasi itu lebih enjoy atau lebih suka dalam mendengarkan. Nah, maka dari itu Paduraksa ini dibuat untuk mengajak generasi muda tidak hanya berliterasi, namun menemukan caranya untuk berliterasi seperti itu, Kak. Nah, mengapa ini penting? Karena kita tahu ya, Kak, kalau misalnya Indonesia Emas 2045 kan sudah dekat gitu ya. Dekat ya, mungkin 20 tahun dekade lagi. Ya, 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun lagi. Nah, maka dari itu inilah sebagai generasi muda, inilah platform yang harus kita kembangkan. Ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk meningkatkan literasi, Kak. Karena nantinya kita tidak hanya menjadi pemimpin bagi manusia yang lainnya atau masyarakat, namun harus menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Oke, good. Minimal sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Iya. Mana bisa kita memimpin orang lain kalau kita belum usai, atau belum selesai, atau belum bisa memimpin diri kita sendiri. Anyway, kita minum dulu ya. Persembahan dari Kitrimat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Semua butuh break dulu ya. Sama halnya kalau kadang kita ngerasa capek, boleh loh kita break dulu ya. Break dengan cara macam-macam kan. Setiap orang pasti punya caranya untuk istirahat ya, mengambil rehat sejenak begitu. Kita minum. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya dengan gelas ilmu ya. Kita balikin ke sini lagi kali ya. Kalau kita minum kadang-kadang kosong ya. Tapi artinya di sini kita belajar setiap hal kosong bukan berarti kemudian tidak berisi, tapi wajib diisi dengan ilmu yang baru, betul ya? Dari sini kita belajar bahwa setiap hal yang kita lakukan itu saat kita memahami pasti ada value atau nilai yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau kita ngobrolin terkait tentang tadi kan Paduraksa, literasi begitu. Apa sih yang membuat juga seorang Sena bisa termotivasi untuk bisa menjadikan seseorang Sena itu bisa mengajak orang lain untuk bisa berliterasi gitu loh. Dengan cara apa selain dengan Paduraksa begitu. Karena kan aku lihat backgroundnya Sena ini kan duta wisata, terus juga beberapa kali mengikuti beberapa kompetisi begitu. Apakah harus seperti itu untuk kita nanti bisa mendapatkan sebuah insight, tidak harus dengan tidak membaca literasinya? Oke, baik. Jadi menurut pengalaman aku ya Kak Helmi dan teman-teman semuanya, bahwa pengalaman dalam duta wisata atau duta-duta lainnya itu membentuk aku menjadi orang yang
ingin mengajak teman-teman semua itu bisa berkembang bareng-bareng Ya. seperti itu. Nah, keinginan seperti itulah yang membuat aku menciptakan Padu Raksa ini sebagai platform untuk berliterasi. Tidak hanya mereka yang belajar ke Helmi, tapi Ya. aku juga di sini belajar. Aku di sini tidak ingin mengajari mereka, namun ingin mengajak dan juga kita belajar bareng di dalamnya. Seperti itu. Jadi selain dari literasi sendiri, aku meningkatkan keinginan untuk menjadi berkembang dalam diriku itu ya dengan itu tadi, mengikuti kompetisi, mengikuti lomba, sebuah perjutaan seperti itu. Karena yang aku lihat dari sebuah perlombaan atau kompetisi tidak melulu tentang menang atau kalah, namun bagaimana cara kita itu bisa menerima apa yang sudah kita miliki, sudah percaya akan proses yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk menampilkan yang terbaik. Jadi dengan adanya gerakan Padu Raksa itu juga saya mengajak teman-teman untuk berproses juga di dalamnya. Nice. Karena literasi itu kita belajar sebuah teori, betul ya? Tapi terkadang Sena dan Sobat Kahak, kalau kita hanya berhenti pada teori, ya jadinya pemahaman begitu ya. Tadi kalau ada kata-kata di awal, krisis pemahaman. Nah inilah yang menjadi persoalan bersama. Sebagai generasi muda, generasi emas Indonesia tahun 2045, artinya kita harus berani untuk mengeksekusi sebuah teori agar pemahamannya lebih satu frekuensi begitu. Nah kalau tadi Sena bercerita bahwa ya nggak apa-apa ikut duta wisata, ya nggak apa-apa ikut organisasi, ya nggak apa-apa join aja sama komunitas dan lain sebagainya begitu ya. Agar teman-teman bisa mengeksekusi dengan tepat sasaran dari apa yang sudah dipelajari, dari apa yang sudah didengar, dengan apa yang sudah dibaca begitu. Itu akan lebih efektif, betul nggak sih Sena? Iya Kak, betul sekali. Ya jadi itu yang kemudian perlu kita lakukan. Atau dari Sena sendiri ada lagi nggak Sena yang membuat teman-teman yang ngerasa introvert begitu ya? Kak aku lebih nyaman deh kalau kurin ngebaca aja deh. Aku lebih nyaman deh hanya mendengar podcast aja deh. Padahal kan aksi akan berrelevansi dengan prestasi begitu kan? Tanpa batas, tanpa ruang terbatas, maka perlu kita lakukan bagaimana kita bisa memperluas jaringan begitu ya. Betul. Menurut Sena bagaimana menyikapi isu sosial seperti itu? Baik, jadi untuk teman-teman yang introvert seperti saya juga seorang introvert ya teman-teman. Namun entah mengapa saya dari kecil tidak terbiasa untuk membaca. Jadi itu dia sebenarnya struggle yang saya lakukan, struggle yang saya rasakan selama saya menjadi seorang remaja. Karena saat saya sekolah, saat saya melakukan sebuah penelitian, karena saya juga suka dalam penelitian ilmiah ya Pak waktu SMA, itu saya bingung kenapa kok saya tidak suka membaca seperti itu. Jadi saya membuat mencari cara saya sendiri, bagaimana cara saya bisa mau untuk mencoba berliterasi, dan itulah dengan keinginan saya tadi terciptalah sebuah Padu Raksa. Nah, seperti yang Kak Helmi bilang tadi kan, kalau misal kita sebagai introvert, aku pengennya cuma baca di rumah aja atau cuma nonton podcast aja, itu tidak apa-apa, karena dimanapun juga sebuah buku ataupun podcast kan menambah pengetahuan. Ya, karena kan ada istilah buku jendela dunia kan. Iya, betul sekali. Namun bagaimana cara kita teman-teman sebagai generasi muda untuk mau untuk melakukan aksi? Aksi itu tidak hanya perlu ikut lomba, tidak perlu ikut duta, namun aksi juga bisa dilakukan dengan cara teman-teman nanti ikut sebuah organisasi atau sebuah platform yang mana di dalamnya itu juga berisi orang-orang yang ingin berkembang, ingin belajar seperti itu. Itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Selain itu juga nantinya dalam diri kita tuh akan terbangun kayak aku harus melakukan yang lebih dari ini deh. I should do more than this gitu. Aku harus melakukan yang lebih jauh lagi. Pasti ada pemikiran kayak gitu. Jadi itu sih dari aku juga. Oke, jadi jangan pernah membatasi karena memang dunia itu tak terbatas begitu ya. Iya. Apalagi terbatas oleh pemikiran sendiri, ya itu bahaya begitu ya. Karena dunia itu luas dan kita mari menaklukkan dunia. Ya kalau kadang kita bilang, aduh bagaimana kita bisa menaklukkan dunia, kita menaklukkan diri sendiri aja luar biasa tantangannya begitu ya. Maka ada kata-kata baik, Sobat Kahak. Kalau kita belum bisa menaklukkan dunia, minimal kita bisa menaklukkan dunia di sekitar kita, begitu ya. Kita mulai dari diri sendiri. Percaya deh, afirmasi positif akan menguatkan apa yang kita akan lakukan. Karena aku percaya semua hal positif akan kembali pada yang positif, betul kan? Betul. Ya, maka dari itu buat teman-teman yang saat ini merasa bahwa literasi belum menjadi hal penting, mari yuk kita tingkatkan literasi, bukan hanya sekedar dengan membaca, bukan hanya sekedar dengan menulis, bukan hanya sekedar dengan namerik, bukan hanya sekedar dengan
mendengarkan begitu ya, atau melihat apapun indera dari tubuh kita yang bisa kita optimalkan, kita optimalkan. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah membatasi. Karena apa? Karena dunia menjadi lebih indah kalau kita bisa melihatnya secara luas, bukan hanya pada satu sisi. Begitu ya. Kalau kemudian kita merasa bahwa saya kok masih begini-begini saja, coba deh teman-teman, kita cari suatu lingkungan, komunitas, jangan pernah lelah begitu ya, yang mau menerima kita. Karena apa? Kadang kita merasa nggak berguna, kadang kita merasa kurang diapresiasi, bukan kita yang salah, terkadang tempatnya lah yang kurang tepat ya. Jadilah orang yang merasa berguna, jadilah orang yang merasa dihargai di tempat yang memang seharusnya Anda berada, bukan memaksakan untuk Anda ada. Begitu ya. Kalau dari Sena Elvira, apa yang ingin dikuatkan dari bagaimana kita bisa menjadi generasi yang cerdas berliterasi? Baik, jadi untuk teman-teman semua, Helmi dan juga teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini, aku pengen memberikan pesan bahwa literasi itu bagaimana cara kita untuk memahami sebuah informasi atau sebuah pengetahuan baru. Dengan literasi kita tidak hanya dapat informasi yang kecil-kecil, Kak. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Maka dari itu teman-teman, kalau misalnya masih bingung cara untuk bagaimana berliterasi yang baik dan memulainya, mulailah dari hal kecil teman-teman. Karena bagaimanapun itu, hal kecil bisa berdampak besar bagi kehidupan kita. Dan kalau misalnya masih insecure atau masih kayak merasa, aduh aku mampu gak ya melakukan ini gitu, tidak apa-apa, dilakukan dulu karena lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali, dan teman-teman akan menjadi berlian di tempat yang tepat. Yes, kita akan jadi berlian pada tempat yang tepat. Jangan pernah menyiksa diri untuk menyesuaikan pada tempat yang tidak pernah menghargai Anda. Ya, semangat buat kita semua, literasi, aksi, dan prestasi. Mari kita ciptakan aksi untuk bisa berkolaborasi, dan mari kita berprestasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya Helmi Gaham. Saya Sena Elvira. Pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.